Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nirmawati dengan NIM 230905625. Di video kali ini kita akan belajar cara pembuatan peta das. Nah, sebelum masuk ke langkah teknis, kita pahami dulu ya, apa itu das? Das atau daerah aliran sungai adalah wilayah yang dibatasi secara topografis, di mana tempat air hujan mengalir dan bermuara ke satu sungai utama. Pemetaan das ini sangat penting untuk berbagai hal seperti perencanaan sumber daya air, analisis banjir, reklamasi wilayah tambang, dan pengolahan lingkungan. Di video ini kita akan membuat peta das menggunakan data DEM dan data administrasi wilayah dengan bantuan software ArcGIS. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama kita buka software ArcMap-nya. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan pada layar, lalu kita add data. Lalu kita masukkan data DEM dari daerah yang akan kita petakan. Lalu kita add data. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan lagi pada layar, lalu kita tambahkan data SHP. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan pada batas kabupaten, lalu kita open attribute table. Lalu kita cari daerah yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat untuk daerah Samarinda. Kita cari daerah Samarinda. Nah, ini. Lalu kita highlight, setelah itu kita close. Lalu kita masuk pada Windows, lalu Image Analysis. Lalu kita klik data DEM-nya, dan pada Processing kita klik. Nah, ya. Setelah seperti ini bisa kita checklist ya. Lalu ini kita zoom to layar. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke Art Toolbox. Lalu kita pilih Spatial Analysis Tools. Lalu kita pilih Hydrology. Lalu kita pilih Fill. Nah, lalu kita input data yang sudah kita klik tadi. Oke. Tunggu beberapa saat. Saya tunggu filenya komplit ya. Nah, setelah seperti ini, kita langsung masuk ke flow direction. Kita klik 2 kali. Lalu masukkan data yang telah kita fill tadi. Lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke pilih lagi flow accumulation, klik 2 kali. Lalu kita masukkan sini kita masukkan foldernya. Oke. Nah, setelah seperti itu kita masuk ke menu kondisional yang ada di Spatial Analysis Tools yang ini, lalu pilih Font. Lalu kita input data flow accumulation kita. Ini flow accumulation. Lalu untuk ininya kita pilih folder. Beberapa saat sampai code-nya komplit. Nah, setelah itu kita kembali ke hydrology. Lalu kita pilih stream order. Ini kita klik 2 kali. Lalu masukkan data flow tadi dan data flow dari kita. Oke.
setelah itu kita masuk ke stream to feature. Ini kita masukkan data stream order kita. Lalu sini kita masukkan data folder kita. Oke. Tunggu beberapa saat sampai stream to feature-nya komplit. Setelah seperti itu, kita klik kanan pada stream, lalu kita masuk ke properties, lalu kita pilih definition query, klik query builder, lalu pilih grid code dua kali ya, lalu kita get unique value. Nah, lalu setelah itu kita klik semua ini dua kali pada angka 1, 10, pilih grid code lagi. Ini lalu klik 2 kali pada angka 2, lakukan yang sama hingga pas 3 ya, lalu 10, klik kode ini 3, lalu oke, bisa kita apply. Setelah itu kita masuk pada simbol, lalu quantities, lalu related simbol. Nah, untuk ininya kodenya kita pilih grid kode. Oke, untuk kelasnya kita ubah ke 3. Oke. Lalu kita masuk lagi ke hidrologi. Kalau kita klik 2 kali pada basin, lalu kita masukkan data folder kita. Oke. Tunggu hingga basinnya komplit. Nah, setelah seperti itu kita masuk ke special analysis tools, lalu kita pilih FP class ini, lalu pilih reclassify 2 kali ya, lalu input data basin kita tadi, lalu oke, tunggu beberapa saat hingga final komplit ya. Nah, setelah itu kita masuk pada conversion tools. Nah, di sini kita pilih from raster, lalu raster to polygon. Nah, di sini kita input data request tadi ini ya. Lalu kita oke. Nah, setelah kelas kita masuk ke propertiesnya, lalu pilih simbol dan kita pilih kategoris, lalu integer following ini false ini ya. Lalu untuk ini kita pilih grid kode ya, di sana kita akan checklist. Oke. Setelah seperti ini
kita bisa sesuaikan ya. Di sini saya akan sesuaikan jadi warna biru. Juga akan kita sesuaikan warna biru. Ya, sini batas 1,25 ya. Oke, kita pilih 2. Biru 2 ya. Kita sesuaikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilan dari das pada daerah yang kita telah buat, khususnya daerah Samarinda. Sekarang kita bisa masuk pada pembuatan data indeksnya. Nah, ini kita ada view, lalu kita masuk ke file ini. Nah, di sini kita pilih page and print setup. Ini kita pilih A4 dan pilih landscape. Ini bebas ya kalau mau pilih size berapa untuk kertasnya. Di sini saya akan gunakan A4. Lalu untuk orientasinya kita pilih landscape ya. Lalu oke. Nah, setelah itu ini kita bisa ini dulu ya. Kami coba dulu agar mempermudah pembuatan agendanya ya. Ini kita sesuaikan besarnya ya. Sesuaikan, tenangkan tidak. Kita pakai skala baseline. Oke, lalu kita insert, lalu masukkan text. Ya. Kita ketik peta daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Kota Samarinda. Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kita ubah simbolnya. Di sini kita pakai Times New Roman ya. Untuk size-nya kita sesuaikan ya. Di sini saya akan menggunakan size 13 saja. Lalu kita bold. Oke, apply. Oke. Lalu juga untuk merapikan. Oke, sepertinya agak sedikit. Salin simbolnya, lalu seperti ini. Oke, tarik sedikit ke bawah. Lalu kita masuk ke insert lagi, lalu pilih north row atau arah mata anginnya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan yang kita mau ya. Saya akan jalanin aja. Oke. Ini kita bisa atur. Lalu setelah itu kita balik ke insert, lalu pilih skalanya. Ini kita pilih ini. Oke. Ya. Tenaga sedikit terasanya ya. Nah, lalu kita klik insert dan tambahkan scale bar-nya. Kita pilih yang scale bar ini ya.
alternatif scale bar tool ini. Oke. Juga jangan lupa kita ubah ke meter. Ini. Kalau oke. Bisa disesuaikan di sini. Bisa kita kecilin dikit ya. Juga kita naikin dikit. Dan ini kita kecilin. Oke. Nah, seperti itu. Lalu ininya kita bisa slide dapat ke bawah. Kita akan membuat legendanya. Oke, selanjutnya kita buat peta indeksnya. Pertama kita klik insert, lalu data frame. Kita bisa ke bawah. Lalu kita klik kanan pada data frame, lalu cek data. Di sini kita bisa masukkan batas kabupaten kotanya, lalu kita add. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita klik kanan, lalu properties, dan indikator, lalu kita zoom in, tidak ada kalau kita oke. Ini ya. Nah, ini kita klik kanan lalu properties. Kita masuk ke symbology. Terus oke. Lalu kita bisa sesuaikan besarnya. Di sebelum itu kita sesuaikan ya. Jangan lupa tambahkan single lebih rapi. Terus pindahkan ke sebelah sini, tekan, oke. Kita tarik. Ini kita turunkan sedikit. Lalu kita insert, lalu kita tambahkan teks. Sini. Lalu kita ketikkan peta indeks. Ya. Lalu kita ubah simbolnya, kita jadikan type sini Roman ya, biar lebih rapi. Nah, ininya kita pilih 13. Lalu oke, not default. Oke, terus oke, apply. Oke, ini sudah rapi kan? Gitu kita jalan. Oke, setelah itu kalian tarik sini. Oke, perhatikan lokasi yang diletakkan seperti itu. Lokasi yang diletakkan jadi teksnya Roman. Oke, untuk size-nya 10 saja tidak apa-apa. Apply. Oke, ini background-nya kita kasih color. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu kita oke. So, kita coba dikit ya. Lalu kita naikin dikit. Sini. Oke. Coba kita naikin dikit. Oke. Kalau ini kita naikkan. Sini. Dan jangan lupa. Oke.
legendanya. Oke. Oke. Kalau ini kita sini. Oke. Dan nextnya kita naikin. Ininya agak kita kecilin ya. Oke, seperti ini baru naik. Mau naik kan? Ini bisa kita atur. Seperti ini. Bisa dinaikkan ke sini. Oke. Lalu ini bisa kita salin. Channelnya pindahkan ke bawah, tarik. Ini bisa dinaikkan juga. Oke, lalu kita tambahkan teks. Sini. Lalu kita ketikkan disusun oleh nah, kita tulis lagi laboratorium teknologi mineral dan batu bara Fakultas Perlawanan Fakultas Teknik. Balik ya. Fakultas Teknik Universitas Mula sama 2025. Oke. Ini semua ya, jangan lupa. Terus kita pakai Times New Roman. Ini kita pakai 12 saja. Begitu, lalu oke, lalu kita apply. Ya, bisa kita aplikasikan. Setelah dikecilin. Oke. Oke, seperti ini. Ini kita naikkan. Ya, ini kita tarik ke atas. Ini kita masukkan. Oke. Garisnya kita naikkan. Ini kita naikkan ke atas. Ini kita cekkan lagi ya. Oke. Yang kita pilih di sini ya. Lalu naikkan sedikit ke sini. Oke. Oke. Lalu ini dinaikkan. Kan. Terlalu besar ya. Mungkin agak kecilin ya ke 11. 11 saja. Oke. Apply. Nah, seperti ini ya. Yang mungkin bisa kita lebih turunin ya. Tinggal kita tambahkan logo. Sesuaikan. Oke, setelah peta kita jadi seperti ini, selanjutnya untuk peta indeksnya kita buat create dengan cara klik kanan pada peta indeks, lalu kita pilih properties, lalu kita untuk zonanya jangan lupa sistemnya kita pilih 50 sort dan kita masuk ke grid. Nah, lalu pilih new grid, lalu kita pilih yang ini ya, tengah, measure grid. Oke, lalu kita pilih next. Next. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin kita bisa rapikan dulu ya. Bisa agak kecil lagi. Oke. Seperti bawah juga. Nah, seperti ini. Nah, oke.
Lalu ininya lagi juga kita grid kan untuk peta dasnya yang ini. Bentar ya. Ini kita klik kanan. Lalu kita pilih properties. Jangan lupa koordinat sistemnya kita pilih 50 sort. Oke. Lalu kita klik kanan lagi, lalu properties. Kita cari ya ini. Udah ya. Oke, lalu grid. Kita ini grid seperti tadi ya. Kita pilih yang di tengah ini user grid. Kita next, 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 dan finish. Lalu oke. Oke, seperti ini ya guys tampilannya kalau udah jadi. Oke, kita rapikan dulu mungkin ya. Coba sini. Kita turun bawah dikit ya. Ini. Oke, mungkin sekian dari video tutorial dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Mungkin sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.